Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky Mangkarto di channel MSDA TV. Channel yang akan memberikan tontonan yang layak bagi Nusantara, lebih khusus bagi kaum muslimin. Video ini lanjutan dari vlog liburan keluarga pada saat liburan kuliah ke Yogyakarta pada tanggal sekitaran bulan November 2019. Pada kesempatan pembahasan di video ini, saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh Uma Dardah, istri saya. Assalamualaikum teman-teman MSDA TV. Apa kabar? Semoga teman-teman semua dan keluarga selalu dalam keadaan sehat ya. Oke teman-teman, di video ini kita akan membahas tempat paling terbaik di muka bumi ini. Yaitu apa, Umah? Tahu no. Masa nih tahu? Torang ada pergi waktu di Jogja dang. Jawabannya adalah masjid. Oh, masjid. Berarti yang torang mau bahas ini masjid yang viral di Jogja. Masjid Jogokarian dengan masjid yang dibangun oleh penjual ayam. Apakah tuh? Masjid Suci Anti Saliman. Masjid Suci Anti Saliman. Iyo, benar sekali. Tapi sebelum torang ulas bagaimana keadaan di dalam dua masjid itu, Orang tahu so DP arti orang. oh iyo lupa. Yang sering tonton ini bukan hanya orang Manado, ada teman-teman dari Bandung dan sebagainya. Jadi orang itu DP arti kami atau kita. Pokoknya kalau terdengar itu kata artinya kami. Kalau T itu diganti D jadi dorang, itu jadi berarti mereka. Kalau T torang jadi kami. Agak bingung juga ya. Pokoknya nanti kalau teman-teman yang nonton pasti akan terbiasa. Oke, lanjut. Jadi sebelum torang mau ulas kedua masjid itu, torang mau bahas dulu kenapa masjid disebutkan sebagai tempat yang paling terbaik di alam semesta ini. Karena kenapa masjid? Karena di masjid tempat orang-orang soleh berkumpul, mendekatkan diri kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat di mana hati merasa tentram, damai, kepenatan dunia akan teredam ketika kita memasukinya. Coba Uma cari di mana le ada tanpa begitu? Di mall. Di mall sama. Rasa sadap begitu. Malahan di situ bikin jiwa ndak tenang. Berjalan sadiki ada jual barang bagus, baju, tas dan sebagainya. Itu diri bikin ndak tenang, rasa-rasa mau beli. Apalagi kalau ada diskon. Aduh. Kenapa coba baca di Al-Quran surat ke-9 At-Taubah ayat 18. Baca juga langsung DP arti. Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran surah ke-9 At-Taubah ayat 18. Nah itu toh, bahkan Allah menyebutkan salah satu ciri-ciri orang beriman adalah orang yang memakmurkan masjid. Jadi orang yang mengaku beriman kepada Allah harus paham jelas perkara ini. Memakmurkan apa sudah DP arti secara jelas? Mungkin banyak teman-teman yang belum tahu. Oke, menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dikutip dari web jagokata.com, memakmurkan artinya membuat atau menyebabkan dan menjadikan makmur. Contoh kata langsung dari web jagokata.com, perluasan daerah pertanian itu akan memakmurkan kehidupan petani. Memakmurkan juga berarti meramaikan masjid atau menghidupkan masjid. Salah satu contoh ya sudah pasti sholat di awal waktu, agar supaya kaum muslimin terutama laki-laki bisa saling bertemu di situ, bisa saling bercengkrama, bisa tanya jawab, bisa saling tanya kabar dan lain sebagainya, bisa menjalani hubungan bertetangga, pertemanan lebih dekat, dan masih banyak lagi manfaat yang kita bisa dapat kalau kita sholat di awal waktu. Coba saja kalau kita sholat di masjid tidak pas di awal waktu, misalnya waktu zuhur ya, ada yang datang ke masjid jam 1, jam 2, jam 2.30, sudah pasti secara waktu kita tidak akan sempat bertemu karena masing-masing orang ada kesibukan duniawi yang harus dipenuhi. Coba saja kalau dari awal kita sudah atur waktu, pasti semua rencana kita akan berjalan mulus. Karena yang menganjurkan, memerintahkan kita sholat di awal waktu dan memakmurkan masjid adalah Allah dan Rasulnya. Sudah pasti efek kebaikan pasti ada di situ. Ini juga ada beberapa hadis yang ditulis oleh salah satu ulama besar yang berasal dari Indonesia, orang asal Banten, yaitu Imam An-Nawawi. Dalam kitab yang disusun oleh beliau memakai bahasa Arab, yang di kami ini sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia.
dalam kitab Riyadhus Shalihin pada bab fadail, artinya keutamaan pada suatu amalan. Di sini banyak sekali bab-bab tentang keutamaan di masjid dan lain sebagainya. Kita langsung saja ke bab yang ke-191, keutamaan sholat berjamaah di halaman 759. Coba Ummah Darda baca yang hadis yang pertama. Hadis ke-1081 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholat berjamaah lebih utama daripada sholat fardhu atau sendirian sebanyak 27 derajat. Diriwayatkan oleh Muttafaq alaih. Kemudian lanjut di hadis 1082 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholatnya seorang lelaki dalam jamaah dilipat gandakan pahalanya melebihi sholatnya di rumahnya atau di pasarnya dengan 25 kali lipat. Yang demikian itu karena apabila seorang berwudu lalu membaguskan cara wudunya kemudian keluar ke masjid sedang tidak ada yang menyebabkannya keluar melainkan karena hendak sholat, maka tidaklah ia melangkah sekali, melainkan diangkatlah untuknya 1 derajat dan dihapuskan darinya 1 dosa. Stop dulu. Jadi kalau kita melangkah ke masjid itu, Allah setiap langkah kaki kita, Allah menghapuskan dosa kita. Di langkah selanjutnya Allah akan meninggikan derajat kita. Oke, lanjut. Selanjutnya apabila ia sholat, para malaikat senantiasa mendoakan untuknya supaya ia memperoleh rahmat Allah selama masih tetap berada di tempat sholatnya, juga selama ia tidak berhadas. Ucapan malaikat itu ialah, ya Allah berikanlah rahmat kepada orang itu, ya Allah belas kasihanilah dia. Ya, kalau kita juga berada di masjid dan ketika habis sholat kita duduk berzikir, berdoa, di setiap detik itu malaikat akan mendoakan kita supaya berikan belas kasihannya, supaya doa-doa kita terkabulkan dan berikan rahmat kepadanya. Jadi bayangkan saja yang mendoakan ini bukan orang, bukan apa, tapi malaikat yang memang tidak akan pernah membuat dosa. Malaikat itu berarti suci. Oke, kita langsung saja pembahasan kita. Pada saat kita pergi ke masjid Jogokarian, kita buka dulu cuplikan viralnya masjid Jogokarian ini. Ini cuplikannya di berita sedikit aja ya. Pemirsa, masjid sejatinya bukan saja tempat ibadah, tapi idealnya juga rumah, bahkan menjadi solusi masalah sosial di masyarakat. Dan inilah yang berhasil diperjuangkan pengurus masjid Jogokarian di Yogyakarta. Ramah anak-anak, ramah remaja, ramah disabel, ramah lansia, dan ramah kepada semua persoalan-persoalan masyarakat. Di sini ada 1.380 kepala keluarga yang kepada mereka kita berikan kartu ATM beras, 380 kakak yang secara rutin setiap 15 hari kita berikan bantuan berupa minyak goreng, gula teh. Nah, itulah dia salah satu contoh yang mendekati dengan syariat kita, syariat Islam. Masjid Jogokarian ini bisa menjadi salah satu keteladanan yang patut dicontoh. Mereka memberdayakan ekonomi dengan cara selalu setiap bulannya itu harus mereka tujuannya 0 jumlahnya, dan uangnya itu selalu diberdayakan kembali ke masyarakat. Seperti ada ATM beras, kita juga sempat mengambil shootnya. Ini waktu saya lagi sholat, saya duluan sholat, terus Ummah Darda masih menunggu di belakang. Ini tampilan di belakang masjid. Masjidnya kalau menurut Ummah gimana? Masjidnya tidak terlalu besar, banyak orang-orang yang sholat di situ sampai memenuhi teras masjid. Dan ini saya ketika mengganti untuk Ummah Darda sholat, saya menjaga. Ya mungkin begitu saja yang kita bisa informasikan keadaan sekilas di Masjid Jogokarian. Teman-teman kalau mau lebih tahu di Masjid Jogokarian itu masih banyak juga di YouTube membahasnya, seperti ada tempat penginapan gratis untuk para musafir, ada berbagai macam kebaikan lah di masjid ini. Oke, kita langsung masuk saja ke masjid yang kita akan pergi berikutnya. Ini di hari setelahnya, entah berapa hari lagi terus kita ke sana. Ada cuplikan beritanya, ini dia. Seorang penjual ayam di Sleman, Yogyakarta berhasil mewujudkan cita-citanya membangun masjid megah menyerupai Masjid Nabawi. Masjid yang memadukan akulturasi Arab Jawa itu dibangunnya dengan hasil jerih payah selama 52 tahun berjualan ayam. Ibu berusia 66 tahun,
warga Pandowo Harjo, Sleman ini akhirnya dapat mewujudkan impiannya membangun masjid untuk memfasilitasi karyawan dan pelanggan yang ingin menunaikan ibadah sholat. Saya terinspirasi oleh pelanggan-pelanggan kami yang jam 2 malam sudah datang dan mereka ngantri. Nah, selama nunggu ngantri, mereka kepingin sholat malam, kepingin sholat subuh, dan tidak ada masjid. Maka saya bilang, insya Allah nanti saya buka masjid. Iya, itu dia adalah Masjid Suciyanti Saliman yang namanya langsung diambil oleh nama yang mewakafkan uangnya untuk mendirikan masjid ini. Kita ulas dari awalnya ya. Ini di lantai bawah itu ada parkiran pertama yang kita harus bawa, basementnya, parkiran motor, mobil. Terus langsung di lantai 1 itu dia dipakai itu katanya untuk ruang-ruang pertemuan. Ini kita ke atas dan pintunya dan beberapa ornamen tiangnya ada lapisan emasnya katanya. Ini tempat wudhunya lumayan bagus sekali ya, marmer. Lantai keduanya tempat sholat untuk pria. Lantai ketiga, kalau misalnya ibu-ibu bawa bayi, bawa anak, balita, ini disediakan tempat permainan. Ini data sudah sedang mencobanya. Ada juga bacaan-bacaan. Juga di sebelahnya ada pintu yang langsung ke rooftopnya, tempat teras di lantai 2 gitu. Kemudian di lantai atasnya saya mencoba ke atas karena masih ada juga lebih ke atasnya. Di atas ini ternyata bisa juga ada yang dipakai untuk sholat di sini. Kalau misalnya mungkin penuh, di sini juga bisa dimanfaatkan. Ini di lantai 4-nya, ada lantai 4 sampai lantai 4. Tapi lumayan panas di sini saya rasakan. Tetap disediakan kipas angin. Dan di ruangan 1, 2 ini, lantai 2 dan 3. Apalagi kalau siang-siang, kalau kita kemari bisa teman-teman kalau ke Jogja dan berada di sekitar Sleman, Yogyakarta, bisa mampir di sini untuk sholat. Apalagi kalau teman-teman yang tinggalnya di bagian kota, ini Slemannya diarah ke Candi Ijo. Jadi video yang kita buat Suciyanti Saliman ini satu arah ke Candi Ijo. Kalau teman-teman mau pergi ke Candi Ijo, singgah dulu di masjid ini. Tapi untuk vlog yang di Candi Ijo nanti di konten lain. Oke, itulah ulasan dari video kedua ini. Di dalamnya dan fasilitas di dalam masjid itu ada sedikit yang saya pernah dengar dari Ustadz. Karena masjid ini memakai nama langsung dari ibunya, ternyata itu ada hukumnya tersendiri. Coba kita lihat ya yang disampaikan oleh, ini saya lihat ada di YouTube. Cuplikannya banyak sekali kalau kita pakai kata kunci ini. Langsung kita buka dari apa ya Buya Yahya katakannya tentang menamakan masjid dengan nama sendiri. Ini dia cuplikannya sedikit. Bolehkah memberi nama masjid dengan nama orang yang wakaf? Memberi nama masjid dengan nama seseorang. Imam Bukhari membuat satu judul dalam satu bab hadisnya, bab memberi nama masjid. Dari inilah bisa kita ambil faedah bahwa memberi nama dengan nama seseorang bukan sesuatu yang terlarang. Siapa dulu yang bangun? Masuk bab ini yang dikhawatirkan seperti itu. Karena orang selama tidak ada yang menyanjung mungkin aman-aman saja Anda. Tapi di saat semua orang Masya Allah Pak Haji, terima kasih yang bangun Pak Haji ya. Bangun Pak Haji ya. Masjidnya dengan nama orang tuanya atau dengan nama dia sendiri sebagai orang yang ria, itu antara dia dengan Allah. Cuma kita katakan jauhi hal ini karena itu pintu besar membuka pintu apa? Ria. Jadi bisa-bisa saja ya kan di situ dinamakan, cuma lebih baiknya jangan dipakai karena takut ada bisa jadi hati tidak akan stabil untuk menerimanya. Mungkin itu kata Buya, alangkah baiknya nggak usah pakai karena juga kan ini masjid dia bisa bertahan bertahun-tahun. Mungkin kita yang kita sendiri misalnya contoh kita sendiri memang bisa tahan dengan godaan-godaan itu dan bisa memberikan syaitan. Jangan sampai kita akan ujub nanti. Mungkin kalau di generasi kita berikutnya, di anak cucu kita nanti, kita kan tidak bisa menjamin mereka juga bisa menjaganya. Bisa jadi ada, maaf ya, mungkin ada kesombongan, bisa jadi niatnya jadi sia-sia kan. Kalau kita niat baik, kalau kita ada nilai untuk kesombongan, untuk hanya menunjukkan saja, kan sia-sia. Jadi langkah baiknya jangan pakai nama sendiri. Ini mungkin juga masukan buat yang Ibu Suciyanti Saliman ini, mudah-mudahan bisa diterima dan kalau mungkin ada yang di sekitarnya beliau bisa disampaikan. Dan kalau mungkin juga kalau saya sempat bertemu, saya juga insya Allah bisa menyampaikannya karena ilmu itu harus berkelanjutan. Juga bisa mungkin ibunya sudah tahu tapi mungkin ada beberapa waktu lagi untuk menggantinya, saya juga nggak tahu. Oke, sekian dulu pembahas tempat yang paling mulia di muka bumi ini, yaitu masjid. Hikmahnya apa?
untuk teman-teman. Wah. Kenapa? Jadi teman-teman, khususnya laki-laki, harus memaksakan diri pergi sholat di masjid, terutama sholat di awal waktu. Dan juga pada istri dan ibu-ibu diperintahkan suami dan anak-anak untuk sholat di masjid. Oke, begitu saja teman-teman. Dan kita berdoa semuanya di akhir video ini supaya pandemi COVID-19 ini bisa cepat dihilangkan, bisa cepat diredamkan, bisa cepat ditanggulangi oleh pemerintah dan khususnya pada setiap masyarakat di Indonesia dan seluruh dunia supaya cepat hilang, karena pandemi ini itu adalah akibat dari ulah kita semua umat manusia. Jadi itulah salah satu teguran dari Allah supaya kita lebih taat dan bertakwa kepada Allah. Oke, sekian, sampai berjumpa kembali di vlog berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.